Halo Ibu, di video kali ini aku mau mempresentasikan tentang indeks harga. Karena juga aku ngumpulnya telat, mungkin aku cuman bisa jelasin sedikit aja Bu. Jadi dan ini hanya sepemahaman aku aja, nggak tahu susah atau mudahnya. Yang penting aku udah baca slide-nya, tapi nggak terlalu paham semua. Oke, lanjut ke videonya. yang pertama, indeks harga itu terbagi menjadi 3. Indeks harga perdagangan, indeks harga konsumen, indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Itu indeks yang ketiga. Terus, indeks harga ini bisa menggunakan dua cara untuk menghitungnya. Itu cara yang pertama, metode agregatif tidak tertimbang, dan yang kedua itu metode agregatif tertimbang. Dan itu dalam metode yang kedua ini dibagi menjadi 3 metode lagi. Intinya aku harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan indeks harga. Sesuai slide yang Ibu beri, yang ada di sini tuh angka indeks itu adalah sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur suatu variabel pada suatu waktu atau lokasi relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Nah, ini di sini juga Ibu menjelaskan tentang menyusun angka ada beberapa persoalan penting yang diperhatikan. Jadi menyusun angka indeks ini ada tekniknya dan ini dibagi menjadi 4. Itu yang pertama ada perumusan tujuan penyusunan angka indeks, sumber, yang kedua sumber dan syarat perbandingan data, yang ketiga pemilihan periode besar, yang keempat pemilihan timbangan. Dan dari dalam penyusunan angka indeks aja aku udah bingung Bu, karena aku baru denger materi ini. Jadi next mungkin Ibu ngadain Zoom. Selanjutnya itu tentang jenis indeks harga. Indeks harga yang tadi depan itu yang paling awal tadi dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar ini menjual bahan mentah yang diperjualbelikan di pasar primer. Terus jenis barang yang dihasilkan ini diklasifikasikan dalam sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Nah, ketiga sektor ini mesti memiliki kayak, kalau dia perdagangan itu mesti dia ada bagian perikanan, peternakan, perkayuan, perdagangan, dan yang lainnya. Kalau dia pertambangan itu dia berhubungan dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misal minyak bumi, terus ini aspal, batu bara, batu kali, kerikil, pasir, dan pokoknya yang berasal dari alam yang tidak dapat diperbarui. Terus yang ketiga, industri dengan sektor tekstil. Ya, harusnya itu bukan industri aja. Itu barang-barang dari kulit. Nah, terus makanan, minuman, kertas, barang cetakan, karet, dan plastik. Seperti kita ketahui, kertas itu didapat dari pohon kayu. Dan ini termasuk dalam industri dengan sektor tekstil. Yang kedua, itu tentang indeks harga konsumen. Nah, ini dia memungkinkan konsumen untuk menentukan pengaruh perubahan harga terhadap daya beli mereka. Jadi kalau misalnya harga konsumen, harga yang asli itu 40.000, tapi karena dia bermain dalam konsumen ini, dia menjualnya kembali menjadi, misal dia mendapat untung 5.000, jadi dia menjual 45.000. Sepenangkapan aku kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu merupakan suatu indikator ekonomi dan tingkat inflasi. Yang ketiga digunakan untuk menentukan daya beli mata uang tertentu. Iya. Selanjutnya. Yang ketiga itu ada indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Nah, ini itu indeks yang dibayar oleh petani baik untuk produksi dan konsumsi. Jadi petani itu juga dia membeli itu bisa buat dia produksi dan dia bisa mengonsumsinya sendiri. Terus hipotek. Yang kedua itu dihitung pajak gaji buruh petani dan bunga hipotek yang dibayar petani, maka disebut indeks paritas. Ini aku kurang paham.
Terus yang selanjutnya, indeks harga yang dibayar petani ada 2 kategori, yaitu indeks pembelanjaan untuk konsumsi rumah tangga dan indeks pembelanjaan untuk produksi. Iya dong, petani kan juga memiliki kebutuhan sendiri, jadi dia beli untuk dijual kembali dan dia beli juga untuk dikonsumsi sendiri. Dan 3 slide terakhir itu menjelaskan tentang deflasi, devaluasi, depresiasi, revaluasi, dan apresiasi. Jadi ada 5, dan ini merupakan komponen-komponen yang sangat bagus. Deflasi itu jumlah uang yang beredar itu sedikit, tetapi jumlah barang dan jasa yang melimpah, dan itu mengakibatkan nilai mata uang itu naik. Yang kedua, terjadi penurunan tingkat investasi yang membawa kesulitan bagi perekonomian. Ya, karena sekarang orang berinvestasi itu emang dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dan kadang ada beberapa yang tidak masuk akal. Ya, seperti itulah. Yang ketiga, cara mengatasi itu melakukan tambahan pembelanjaan sebesar celah deflasi itu sendiri dengan menambah pengeluaran masyarakat, konsumsi, dan investasi. Ya, investasi itu untuk saat ini sangat penting karena bilangnya mama aku itu sebagai pegangan atau bisa dibilang jaminan. Selanjutnya, devaluasi. Devaluasi itu penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Karena perekonomiannya juga beda dan gaya hidupnya juga beda, jadi mata uang di Indonesia itu terbilang anjlok dan sangat rendah banget nilai mata uangnya. Dilakukan untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran yang tidak seimbang. Ada depresiasi, itu penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Sama kayak tadi penurunan nilai mata uang. Terus selanjutnya perbedaan dengan devaluasi ini tadi ya. Yang pertama, devaluasi itu penurunannya karena kebijakan pemerintah dalam memperbaiki posisi neraca pembayaran. Jadi nggak ada pembayaran yang terlalu rendah dan tidak ada pembayaran yang terlalu tinggi. Terus yang keempat itu revaluasi, usaha menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri karena nilai mata uang dalam negeri terlalu rendah, yaitu tadi karena emang berbeda. Apresiasi itu kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri, menyebabkan impor lebih murah dan ekspor lebih mahal. Karena kebanyakan ya barang luar negeri itu lebih mahal. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal kalau dibandingkan kualitasnya, misalnya barang yang sama dibandingkan dengan kualitas di Indonesia emang beda jauh. Tapi karena aku dari Indonesia, jadi aku lebih menyukai dan menyayangi produk Indonesia. Contohnya apa ya produk Indonesia? Batik. Dalam berpakaian itu aku lebih suka kayak misalnya batik, terus buatan Indonesia yang I love Indonesia. Oke Ibu, sekian penjelasan dari aku. Mungkin gak seberapa karena aku baru ini tadi bacanya hanya sekilas karena ini juga ngebut. Jadi terima kasih, dadah.